kita yang membacanya. Baiklah, kita mengangkat acara ikutan untuk pelajaran atau sendal rohani. Silakan disampaikan oleh Bapak Ibu kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Hakim Al-Mustaqim. Kepada Bapak Ustadz Hakim Al-Mustaqim, waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin beserta jajarannya, khususnya juga yang saya hormati dan yang Allah muliakan, orang tua kita, kesepuhan kita, pemimpin kita, Bapak dan bapak-bapak RT, mudah-mudahan semuanya selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Khususnya juga yang saya hormati dan yang Allah muliakan, para haji, para asatid, para kesepuhan, pimpinan sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir di sini, yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, namun tidak menggunakan rasa hormat, ta'ziman, ta'ziman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicucuri rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera Allah semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan terhadap baginda alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para ulama, para solihin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, umat akhir zaman yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, yang kurang amalnya, kurang sedekahnya, kurang segala-galanya, tapi gede hutangnya, gede harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, gede harapannya untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih bisa berkumpul di sini bersama seperti biasa di acara yang sama. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita semua mudah-mudahan diberikan panjang umur yang manfaat, berkah, lancar rezeki, sukses usahanya. Yang belum dapat kerjaan mudah-mudahan cepat diberikan pekerjaan. Yang sudah dapat kerjaan mudah-mudahan kerjaannya sing berkah, usaha-usahanya pada maju, karirnya juga pada sukses. Intinya kita semua mudah-mudahan diberikan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sangat luar biasa kalau kita ucapkan. Setiap kita punya diberikan anugerah, bahkan kalau kita ingat terhadap nikmat-nikmat Allah, maka patut kita ucapkan alhamdulillah. Ini alhamdulillah istimewa kalau ditimbang dengan langit dan bumi. Maka lebih gede, lebih berat,
ucapan alhamdulillahirabbil. Tapi alhamdulillah ini kita juga harus bisa menempatkan. Kadang-kadang kalau kita tidak menempatkan alhamdulillah, salah kaprah. Bukannya mendapatkan pahala, mengucapkan alhamdulillah, justru malah mendapatkan dosa. Alhamdulillah yang kayak gimana ini? Ada tidak orang yang mengucapkan alhamdulillah tetapi mendapatkan dosa? Ada tidak? Yang kayak gimana itu ya? Tidak tahu. Kita cerita sedikit dah. Ada seorang ulama yang sangat luar biasa, masyhur, ulama internasional, yang semuanya juga tahu namanya tetapi tidak usah disebutkan namanya. Ulama ini sangat luar biasa dalam ilmu agamanya, bahkan dunianya juga luar biasa. Punya toko di pasar. Punya toko sembako. Ada beras, ada minyak, kebetulan lagi murah minyak. Ada uli, ada tape, macam-macam. Namanya toko sembako. Tetapi di suatu kemudian pasar tersebut kebakaran hebat, luar biasa. Pasar yang begitu luas, luar biasa, dilalap semua sama si jago merah. Akhirnya ada seorang yang laporan, karyawannya yang laporan sama ulama tersebut, wahai syekh, pasar semua kebakaran, habis semua pasar, itu kan, habis semua pasar, kebakaran. Akhirnya apa yang diucapkan oleh syekh tersebut? Mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Sedih luar biasa. Lah sama kita juga manusiawi, ya enggak? Kalau misalnya toko kita kebakar di pasar, ya enggak? Terkena musibah seperti itu, pasti kita sedih. Ucapan yang keluar yang pertama pasti Astaghfirullah. Masya Allah. Tetapi selang beberapa lama kemudian datang lagi seorang karyawan yang laporan, wahai syekh, ternyata semua pasar habis kebakar, tetapi satu yang kagak kebakar, yaitu tokomu yang kagak kebakar. Masih utuh, berasnya masih utuh, segalanya masih utuh. Apa yang diucapkan syekh tersebut? Alhamdulillah. Senangnya bukan main, bangganya bukan main. Sehingga mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga sama manusiawi. Kalau misalnya kita punya toko di pasar, kemudian pasarnya kebakaran hebat, orang lain toko-tokonya habis, tetapi toko kita kagak kebakar, betapa bangganya kita. Betul? Betul. Pasti yang keluar dari ucapan kita alhamdulillah. Beberapa saat kemudian syekh tersebut tersungkur sujud kepada Allah, nangis mengucapkan astagfirullah setelah mengucapkan alhamdulillah. Lah kenapa kok bisa seperti ini? Karena batinnya terbuka syekh tersebut. Ternyata mengucapkan alhamdulillah, merasa bangga, merasa bahagia tokonya tidak terbakar, berarti dia adalah berbangga, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ini yang salah. Kita seperti itu. Orang lain terkena wabah semua, kita kagak, alhamdulillah kagak kena. Ya enggak? Ternyata alhamdulillah itu memang bagus, luar biasa ucapan seperti itu. Dikorek-korek ke dalamnya, ternyata kita justru dosa, merasa bangga, merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya Allah ya Rabbi. Nah itu, jadi kita harus bisa menempatkannya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita merasa bangga, bahagia di saat orang lain sedang kesusahan, di saat orang lain sedang sedih, di saat orang lain sedang menderita, tetapi kita bangga, tertawa berbahak-bahak. Nauzubillahi min dzalik.
Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita semua alhamdulillah masih bisa berkumpul di sini bersama, bermuajahah, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu ditambah-tambah oleh Allah. Yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang terpenting bagi kita itu adalah satu, adalah ketenangan hidup. Karena percuma kita punya apa-apa, tetapi kalau misalkan tidak tenang hidup, tidak senang hati, tidak tentrem jiwa, maka pasti kehidupan ini tidak akan pernah merasa bahagia. Tidak akan terasa bahagianya, kagak bakalan terasa senangnya, pasti terasa seperti di neraka kehidupan ini. Betul? Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita tidak punya apa-apa, tetapi batin kita tentrem kepada Allah, hati kita tenang dan senang bahagia, maka hidup kita walaupun tidak punya apa-apa pasti akan terasa hidup di sorga. Betul? Alhamdulillah. Maka tenangkan kehidupan kita, jangan terpengaruh oleh kerasnya dunia. Lantaran dunia ini memang membuat kita pusing kalau dipikirkan, kalau dipusingkan. Dunia ini akan terasa menjadi sorga bagi kita kalau misalnya dunia ini dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua pada istiqomah dalam beribadahnya, terutama dalam sholatnya. Lantaran sholat adalah salah satu barometer kita dalam kehidupan ini. Kalau kehidupan ini pengen benar, pengen baik, maka perbaiki sholatnya. Orang yang buruk sholatnya, maka buruk pula kehidupannya. Apalagi orang yang kagak sholat mah. Bukan merendahkan orang yang tidak sholat, silahkan, itu hak asasi masing-masing. Tetapi itu kan, sholat adalah sebagai barometernya. Lihat, walaupun orang tersebut beragama, kalau misalkan tidak sholat, itu agamanya harus dipertanyakan. Ya, lantaran tiangnya agama adalah sholat. Agama kagak bakalan berdiri di dirinya kalau misalkan sholat tidak didirikan. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Kesononya adalah hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jangan cuma ngasal sholatnya, jangan cuma mendirikan sholat, tanggung mau, tanggung rajin, mending benerin sholatnya, gitu kan? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat, perbaiki sholat, pelihara sholat, benerin sholat, gitu kan? Benerin sholat, jangan melihat usia, jangan melihat umur, jangan melihat keadaan, itu kan? Tidak ada kesempatan lagi kalau misalnya kita sudah sakit, tidak ada kesempatan lagi kalau misalkan ruh sudah berada di kerongkongan kita. Mumpung sekarang kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, bisa ngopi gratis, makan gratis, itu kan? Ayo kita benerin sholatnya. Nah, kita melanjutkan materi yang kemarin tentang masalah pembatalan sholat, babu mubtilatis sholat. Di sini kita akan menceritakan tentang masalah pembatalan sholat. Yang pertama adalah setiap perkara yang membatalkan wudhu. Dalam arti kata, yang pertama adalah terkena hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau kita lagi sholat kemudian terkena hadas kecil atau hadas besar, maka sholatnya batal. Satu tuh, dah beres kita ceritakan itu. Yang kedua adalah setiap yang membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan kita ini lagi sholat ini adalah puasa. Kalau kita lagi sholat berarti lagi puasa. Kalau puasanya batal berarti sholat
Apa pembatalan puasa? Di antaranya mangan, madang, minum, ngopi, ngudut. Kan kagak mungkin sholat lagi sholat ngudut, betul? Atau ngopi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan ada sisa-sisa nasi makanan di mulut kita, kemudian tertelan, batalah sholat kita. Ludah banyak di mulut kita. Awas, hati-hati. Kalau sampai keluar gigi, batal sholat kita kalau tertelan. Mending kalau kita pengen ngeludah, ludahin saja. Jangan ditahan-tahan. Lama-lama kan nantinya, biji cabai nantinya pedas ya. Makanannya mah tidak ada. Tidak ada sisa-sisa makanan di dalam mulut, cuma ada rasa. Habis makan dodol tadi misalnya, gitu kan. Kemudian rasanya manisnya masih ada, ketelenlah ludahnya sama kita, batal sholatnya. Apalagi yang membatalkan puasa? Di antaranya memasukkan sesuatu ke dalam lubang kita, seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang hidung, gitu kan. Jangan sampai tuh. Tapi kalau kagak sengaja nggak masalah. Kalau sengaja misalnya lagi sholat gini mulu, gitu kan, gatel mulu. Apalagi kalau misalkan pakai bulu ayam, cocok banget. Batal sholatnya, gitu kan. Tuh, 2. Yang ketiga pembatalan sholat adalah terbuka aurat. Kita lagi sholat terbuka aurat kita, batal. Baik terbuka sengaja ataupun tidak sengaja, tidak langsung kita tutupin, batal. Ataupun gede maupun kecil, batal. Itu kan, sarung kita bolong kecil, segede bolong jarum doang, tetap batal. Maka kalau misalnya yang suka ngerokok, gitu kan, takutnya ada sarungnya yang bolong, perhatikan dulu secara detail, dilihat sarung ini bolong apa tidak. Kalau bolong, tambal pakai Hansaplast. Tambal pakai Hansaplast atau tambalnya pakai lakban. Kecil aja, kecil, jangan gede-gede, takut kelihatan orang, disangka nantinya sok tasawuf kita. Nah, kalau misalnya dalam keadaan kita sholat, terbukalah aurat, gede ataupun kecilnya, sengaja tak sengajanya, maka batal sholat kita. Auratnya yang mana aurat kita? Aurat laki-laki itu adalah dari dengkul atau dari bawah dengkul sampai ke atas puser. Dari dengkul sampai puser. Kalau dada segini tidak masalah. Segini dada nggak masalah. Berarti kalau misalkan kita lagi sholat tidak pakai baju, cuma pakai sarungnya segini sampai dada, boleh ora? Boleh, karena ini bukan aurat namanya, cuma kagak sopan amat itu. Giliran kondangan gagah banget, giliran sholat kagak pakai baju, sekali pakai oblong, lah kacau ini mah. Nah, kebangetan. Nah, jadi sholatnya itu kita harus benar-benar rapi, tutupin auratnya, apalagi yang pakai celana sholatnya. Kadang-kadang kalau misalkan lagi sujud atau duduk, ini belakang suka kebuka nih, bener nggak? Si bokongnya, sampai kebukanya pas belahannya, coba. Untung kagak melorot tuh kolornya, sampai kelihatan tuh itunya tuh apa? Warna sidinya, coba. Itu kabina-bina tuin. Nah, ini juga batal hukum sholatnya. Kenapa? Dikarenakan itu termasuknya di bawah puser. Batal, awas, hati-hati. Yang sholat pakai celana. Kalau sholat pakai celana berarti itu bajunya harus dimasukin dulu. Masukin dulu bajunya. Gitu kan? Atau bajunya baju panjang sampai dengkul bajunya. Tapi kalau misalkan baju kaos biasanya kebuka sini. Ya. Bagaimana kalau misalnya pakaiannya kita pakai pakaian atau sarung atau celana yang transparan? Celana yang transparan atau sarung kan kelihatan.
Yang namanya transparan kelihatan pasti. Apa yang kelihatannya? Warna kulit. Itu kan, kulitnya hitam kelihatan hitamnya. Kulitnya putih kelihatan putihnya. Kulitnya banyak hapurnya kelihatan hapurnya. Kelihatan. Nah, ini juga sama termasuknya hukum batal kalau misalnya sholat terbuka aurat. Maka tutuplah aurat yang rapi, yang apik ketika sholat. Yang keempat, pembatalan sholat adalah terkena najis. Terkena najis sengaja tak sengaja sama. Itu juga batal sholatnya. Itu kan, najis itu banyak, bukan hanya tai cicak saja. Bangkai-bangkai, hati-hati bangkai semut, bangkai laron, bangkai kecoa. Itu kalau terkena baju kita, nempel di baju kita, sholatnya batal. Kan katanya kagak ada darahnya itu mah. Walaupun tidak ada darahnya, menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya batal sholatnya. Batal. Atau bulu laron, bulunya, bulunya. Ini bulu laron, kalau misalnya masih dipertanyakan, kalau misalnya copotnya ini bulu laron setelah laronnya mati, berarti batal sholat kita, najis. Kalau misalnya bulunya ini copotnya masih hidup, berarti kagak batal. Sama bulu ayam, misalnya ada bulu terbang, bulu, entah bulu siapa itu, gitu kan, pokoknya bulu baik, terbang, cuk, nyangkut gitu kan di atas pundak kita. Kan kalau yang nama yang terbang kayak gitu maka gak mengenal siapa-siapa, mau kiai mau ustad, gitu kan, bodo amat, kagak sopan dia mah, mau nyangkut di mana saja. Nah, ini dipertanyakan kalau misalnya bulu ini copotnya adalah dari hewan yang najis, berarti bulu ini najis. Kalau yang bulu ini keluarnya atau copotnya dari hewan yang bukan hewan najis, seperti kucing atau ayam dan lain sebagainya, berarti bulu ini tidak najis. Tetapi dipertanyakan juga kalau misalkan bukan dari hewan yang najis, yakni dari hayawan yang tidak najis seperti ayam, harus dipertanyakan juga apakah ini keluarnya copotnya ketika ayam sudah mati, sudah jadi bangkai, apakah masih hidup? Ya enggak? Kan ini tidak tahu kita, betul ya? Tidak tahu ini. Nah, kalau misalnya tidak tahu, kita lebih apiknya adalah tetap hukuman bulu tersebut najis. Walaupun itu bulu ayam najis. Lah bagaimana kalau misalkan kok kan bulu ayam kan? Kok sudah terjadi masalah itu mah. Sudah disucikan, sudah dicuci. Betul gak? Seperti halnya samak. Samak dari kulit dari kulit bangkai, misalnya bangkai kambing, ya enggak, bangkai kambing diseset-set terus disamak jadi samak tiker. Nah, ini tidak masalah walaupun dari kulit bangkai, tetap suci. Nah, itu kan, nah, itu yang najis. Kalau misalnya terkena baju kita atau tempat sholat atau badan kita lagi sholat, maka batalah sholat kita. Hati-hati, takut ada najisnya, bahaya. Yang selanjutnya, yang kelima, pembatalan sholat itu adalah al-fa'lul kasir. Al-fa'lul kasir, yaitu gerakan yang banyak. Kita berbuat gerakan, tapi gerakannya lebih dari 3 gerakan, itu batal. 3 saja sudah batal kita. Apa gerakannya? Seperti garuk-garuk kepala, banyak kutunya, garuk 1, 2, 3. Nah, itu udah batal. Maka kalau misalkan gatal mau garuk-garuk sekali saja, maksimal 2 kali garuk udah. Nanti lanjutkan lagi setelah beberapa menit kemudian. Nah, terus apa lagi? Seperti melangkah.
Kita mau melangkah geser sedikit karena di sini lowong, itu kan ada orang yang mau masuk ke sini, maka kita geser sedikit tidak masalah karena gerakannya tidak banyak. Atau maju ke depan 1 atau 2 langkah, silahkan, tetapi jangan sampai 3 langkah. Mana 1 langkah cukup, 1 langkah cukup, 2 langkah sudah batal. Kenapa? Karena kaki ada 2, 1 langkah berarti kan 2 gerakan, 2 kaki, bener gak? 1 kanan, 2 kiri, sudah 2 tuh gerakan. Berarti cukup 1 langkah. Kalau 2 langkah sudah batal. Gitu kan? Cukup 1 langkah karena dalam 1 langkah ada 2 gerakan. 2 gerakan kaki. Kalau misalnya mau melangkah. Ada 2 langkah berarti hukumnya sholatnya adalah batal sholatnya. Batal. Gerakan. Apalagi seperti apa namanya tuh? Mundur. Seperti mundur juga sama. Mundur ke belakang. Boleh. Tetapi jangan lebih dari 3 gerakan kaki. Yang selanjutnya pembatalan sholat adalah al-kalam, mengeluarkan kata dari lisan kita. Kata apa saja, baik berbahasa kita, bahasa daerah kita, ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa Jerman, atau bahasa Arab sendiri. Batal. Kata-kata yang selain adalah yang dianjurkan oleh hukum fikih. Seperti kata-kata lagi sholat, misalnya astagfirullahaladzim, ya tetap batal, gitu kan? Batal. Atau misalnya bersin, wasem, alhamdulillahirobbil alamin, batal. Kan katanya itu mah zikir sama Allah. Walaupun zikir, tetap itu mah adalah zikir yang bukan dianjurkan dalam sholat. Ya. Atau seperti baca Quran, tapi baca Qurannya tidak dituju mana, seperti ada yang meninggal, itu kan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini juga sama, karena itu sudah termasuk zikir juga, itu kan ucapan yang lain. Kecuali memang tujuan kita tidak mau baca surah apa-apa, kecuali baca surahnya itu waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lah itu mah kagak batal, itu mah misalnya kagak batal itu mah, karena emang niatnya tujuannya itu bukan tujuan karena zikir atau mendengar orang yang meninggal. Apalagi dengan berbahasa kita, walaupun hanya 1 huruf seperti a, ba, dan lain sebagainya dan seterusnya, itu kan, tetapi mengandung arti, ini batal hukumnya. Atau isyaratnya mengandung arti. Maksudnya ada apa tuh, nyolong biar dehem, ini juga batal hukumnya. Tetapi kalau misalnya dehemnya kita gitu kan karena menghilangkan dahak di sini, nah itu kan tidak masalah. Kecuali kalau misalnya memutuskan Fatihah dehemnya baru batal, itu kan. Ini bukan memutuskan Fatihah misalnya kita, itu kan, tapi dehem atau batuk atau nguap atau aktob, misalnya ini mah. Nah ini juga tidak batal kalau misalnya memang terdorong atau terpaksa melakukan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalam-kalam yang lain, ucapan-ucapan yang lain yang mengandung arti, walaupun 1 huruf itu hukumnya batal. Walaupun berbahasa Arab, seperti apa namanya tuh, ya, gitu kan, a, ba, ta, sa, nah itu juga sama batal. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya pembatalan sholat itu adalah tarkur ruknin.
meninggalkan rukun. Rukun sholat yang kemarin kita ceritakan jumlahnya ada 13, yang 13 mah, ada 17, yang 17 mah, silahkan. Yang penting tahu semuanya. Nah ini kalau misalnya kita tinggalkan rukun atau menambah rukun, mengurangi atau menambah rukun, batal sholat kita, gitu kan? Contoh, apa rukun sholat diantaranya? Niat. Kita kagak niat, batal sholatnya. Apalagi seperti baca Fatihah, kita tidak baca Fatihah, batal sholatnya, gitu kan? Terus apalagi ruku, kita tidak ruku, batal sholatnya. Atau nambahan rukun seperti sholat zuhur 4 rakaat, mentang-mentang semangat sampai 5 sampai 6, katanya ngapain sama Allah mah jangan hitung-hitungan. Ngomong jangan hitung-hitungan, emang sudah ditentukan segitu sholat zuhur, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangin, cukup 4, asar 4, maghrib 3, ya? Dan seterusnya. Kalau kita tambahin atau kurangin, batal sholatnya, gitu kan? Jangan ditambah, jangan dikurang, gitu kan? Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kita nambahin rukun, baik rukun qauli maupun rukun fa'li, maka batal hukum sholatnya. Fatihah rukun qauli, kalau misalkan rukun qauli Fatihah benerin huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya itu harus benar tuh semuanya. Karena tasdid itu termasuk huruf Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batal karena tidak pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim, batal. Alhamdulillahirabbil alamin, batal, kagak ada tasdidnya, gitu kan? Pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang panjang-panjangin, yang pendek-pendekin, gitu kan? Tuh, makanya Fatihah mah harus dikursuskan. Harus dikursuskan Fatihah mah. Takut salah doang. Kerasa kita bener, ternyata banyak yang salah. Akhirnya sholat kita salah, Pak. Karena Fatihahnya salah. Nah, termasuk rukun qauli adalah tahiyat. Ini tahiyat harus benar juga. Kalau misalkan tahiyatnya tahiyatun barakatuh sholatu taala deh, mau buru-buru bae. Lapar kayaknya ini orang nih. Santai, tahiyat juga at-tahiyyatul harus kena huruf-hurufnya dan tasdid-tasdidnya, syiddahnya kena. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus pakai syiddah, harus benar, gitu. Kalau misalnya kita cepat-cepat buru-buru at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamualaikum, hilang semua huruf-hurufnya, jadi blank semua, blank itu. Kalau misalkan hilang huruf-hurufnya, kagak bener tahiyatnya, syiddahnya hilang, maka sholat kita batal. Karena tahiyat tadi termasuk rukun sholat, rukun qauli yang wajib diucapkan. Ketika rukun qauli wajib diucapkan, harus benar diucapkannya, juga harus kedengeran oleh telinga kita, gitu kan? Jangan sampai tidak kedengeran juga. Pohara. Harus kedengaran, tetapi jangan keras-keras, takut kedengaran sama orang lain juga, jadi ngeganggu. Jadi yang penting kedengaran oleh telinga kita, telinga yang normal. Kalau telinga yang budak mah, atau tidak usah kita keras-keras, harus kedengaran. Mau ngapain?
biar kedengeran sana sama telinga. Itu mau biar kedengeran sama orang lain kayaknya. Nah, jadi kalau kita nambahin rukun atau ngurangin rukun, maka batalah sholatnya. Nauzubillahi min dalik. Jangan dikurangin rukunnya, jangan ditinggalin rukun-rukun sholat. Niat, terus Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, gitu kan? Tuh, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhirnya baca sholawat, baca salam juga kan termasuk tuh salam. Itu termasuk rukun sholat. Jangan sampai dikurang atau ditambahin. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya pembatalan sholat adalah gerakan yang buruk walaupun satu kali. Apa gerakan yang buruk? Yang keras. Fa'lul fahisyah. Perbuatan yang buruk walaupun satu kali. Apa? Seperti nampar. Di sini ada nyamuk. Wah. Walaupun satu kali batal sholat. Batal sholat. Kalau misalkan ada nyamuk cukup di trial by gini, biar terbang. Jangan dimatiin di sini, jangan dibunuh, kasihan. Dia juga lagi makan. Ini juga nyari makan dia buat anak bininya. Maka jangan dimatiin, biarin aja. Set begitu atau di toel gitu. Kalau misalkan kita gatel mah, jangan dimatiin, kasihan. Kalau misalkan dia mati, bagaimana nanti anak istrinya? Itu kan jangan dimatiin nyamuk ya, kasihan. Nah, atau seperti fa'lul fahisyah, apalagi nepuk, misalnya tepuk tangan. Nah, itu batal. Apa maksudnya itu? Kayak seperti itu. Batal tuh. Kecuali misalnya itu mah perempuan yang mengingatkan imam yang lupa, itu jangan subhanallah kalau perempuan mah. Kalau laki-laki ngingetin imam itu dengan zikir subhanallah, kalau perempuan jangan subhanallah. Saking tersembunyinya perempuan itu aurat atau suaranya juga, maka harus tepuk tangan atau tepuk paha. Gitu. Imam harus peka juga. Jangan terus baik. Harus peka si imamnya. Nah, kalau misalnya si perempuan mengingatkan imamnya dengan subhanallah, nantinya batal. Nah, kita juga sama kalau misalkan kita mengucapkan subhanallah lebih dari 2 kali, batal. Jangan banyak-banyak, cukup subhanallah. Terus baik itu imam. 1 kali lagi dah subhanallah. Terus baik, ya udah lanjut. Udah jangan diucapkan lagi. Berarti itu imam punya keyakinan, itu kan? Tidak tergoyahkan oleh kebimbangan kita, itu kan? Cuma kitanya mungkin yang bimbang, yang ragu. Dikira kita mah ini sudah 4 rakaat, gitu kan? Ternyata baru 3. Imam naik, kita subhanallah. Ente yang salah, gitu kan? Makanya cukup 1 atau 2 kali, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nantinya batal sholat kita. Nah, itu mengingatkan imam. Nah, jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang selanjutnya tadi fa'lul fahisyah, gerakan yang buruk walaupun 1 kali itu membatalkan sholat. Tuh, itu bahaya. Yang selanjutnya ada lagi pembatalan sholat adalah mendahului imam. Mendahului imam. Ya. Atau lebih lambat daripada imam. Nah, ini juga sama batal. Nah, yang sering terjadi adalah ketika membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini hati-hati, jangan sampai kita nyosor baca Fatihah, giliran imam ternyata sudah bangun dari ruku, ini batal sholatnya. Ketinggalan imam namanya. Ketinggalan imam. Baca Fatihah kita walaupun belum beres,
buru-buru kejar si imam, walaupun belum beres. Maklum kita misalnya aki-aki baca Fatihahnya lambat, ya kan? Lambat. Emang pemuda juga yang baca Fatihahnya yang imamnya agak cepat. Nah ini juga kita kejarlah imam. Tidak masalah Fatihah walaupun belum beres, sudah ditanggung sama imam. Makanya kalau taraweh misalnya imamnya terlalu cepat, kita kagak keburu baca Fatihah, maka jangan ngedengerin imam baca Fatihah, tetapi ikutin saja, nggak masalah. Imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita ikutin juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau didengerin kita ngedengerin baik gini ketinggalan. Ya. Tuh baca Fatihahnya yang benar. Nah ini kalau misalnya kita ketinggalan imam atau mendahului imam, hukumnya batal sholatnya. Kalau cuma 1 atau 2 kali masih bisa dimaklum, atau meninggalkan 1 rukun misalnya, meninggalkan imam dalam 1 rukun masih bisa dimaklum. Tapi kalau sudah 2 rukun ketinggalan imam, batal sholatnya. 2 rukun mendahului imam, batal sholatnya. Jadi harus sepakat dengan imam. Harus sepakat, imam ruku langsung ruku, kan? Tapi kalau misalnya Fatihahnya kira-kira keburu nih rukunya imam baca Fatihah kita, maka berarti beresin baca Fatihahnya. Tapi kalau misalkan prediksi kita baca Fatihah kagak bakalan keburu ini, gitu nggak? Kagak bakalan keburu rukunya imam sebelum Fatihah beres, maka berarti kita harus menyusul rukunya imam. Atau yang masbuk tiba-tiba datang ke situ imam sudah ruku, kita silakan Allahu Akbar langsung ruku. Atau misalnya imam lagi baca surah, kita datang bujuk-bujuk datang ke situ Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, imam ruku Allahu Akbar, kita juga ruku saja, tidak masalah. Tidak masalah tuh. Apalagi kalau misalnya kita lagi baca apa tuh? Doa iftitah. Baca doa iftitah, kita masih sibuk baca doa iftitah, imam udah hampir ruku, kagak beres ini mah. Sampai-sampai kagak keburu Fatihah, gara-gara ngejar itu yang sunnah tuh, baca doa iftitah, maka batal juga, ketinggalan nantinya. Jangan kita mengejar jangan mengejar yang sunnah, tetapi ngejar yang rukunnya, yang wajibnya tuh dikejar Fatihahnya. Berarti kalau Fatihah juga kagak kekejar, itu kan kagak sempet, maka berarti langsung ikutin saja ikutin imam. Ikutin imam. Ayo, apapun kata imam dalam bab rukun kewajiban, tapi dalam bab sunnah silakan tidak usah diingetin imam. Ya kan? Misalnya imam tidak doa kunut, kita tidak usah subhanallah, ikutin saja. Ya kan? Tapi kalau dalam bab rukun, imam meninggalkan 1 rukun, kita wajib harus mengingatkan dengan zikir, tapi niatnya niat zikir saja. Misalnya tidak sujud 2 kali atau tidak baca tidak baca Fatihah dan lain sebagainya, kita wajib harus mengingatkan. Sama kalau misalnya sering terjadi khotib kadang-kadang lupa tidak wasiat takwa, kita yang di depan wajib ngingetin khotib, gitu kan. Nah, kalau misalnya khutbah yang di depan, makanya harus yang peka nih juga nih, mendengarin si khotib, jangan yang suka ngantuk. Yang di depan yang gini sambil ngiler. Di depan itu harus yang tahu tentang rukun-rukun khutbah. Kalau misalnya si yang khutbah itu meninggalkan 1 rukun di antara rukun khutbah, seperti tidak baca sholawat atau tidak baca wasiat atau tidak baca ayat, maka wajib si ini nih yang di depan mengingatkan imam. Mengingatkan gimana? Subhanallah, bukan. Berdiri di toel, dibisikin, ada yang ketinggal tadi rukunnya, wasiat misalnya, gitu. Mestinya mah katanya malu sama siapa? Malu Pak.
Katanya nantinya sul adab. Tidak sul adab. Emang harus begitu. Diingatkan. Nantinya biar imam diulang lagi rukun khutbahnya. Rukun khutbah 1 hamdalah, sholawat, gitu kan? Terus wasiat takwa, terus baca ayat, gitu kan? Baca ayat terus berdoa di khutbah keduanya. 5 tuh. Kalau tertinggal itu salah satunya, maka wajib yang di depan ini si makmum si jemaah nih harus mengingatkan. Kalau tidak diingatkan, maka dosa nantinya semua, batal sholatnya. Bahaya tuh kan? Jadi batal kita semua dah. Nah, itu ya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembatalan sholat. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Jangan sampai sholat kita terkena sesuatu yang membatalkan sholat ini. Hati-hati, takutnya kalau misalnya terkena maka batalah sholat kita. Bahaya, kita capek-capek sholat tapi ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Cukup sekian, sebelum ditutup ada yang bertanya silahkan. Tidak ada? Kagak ada? Ya. Kadang-kadang ada waktu sujud akhir-akhir ya, sujud akhir tuh. Imam udah duduk tapi dia masih sujud aja gitu, kayaknya pengen lamaan apa nggak tahu bacanya harus banyakan dikit kali. Itu gimana Ustaz? Nggak lamaan dikit sujud terakhir. Itu tidak masalah karena tidak ketinggalan rukun lagi, karena rukunnya cuma tahiyat akhir doang. Tahiyat akhir lama. Gitu kan, tidak masalah sebelum imam itu salam. Kalau imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini masih sujud baik. Nah, ini harus ditoel ini mah. Itu kan, harus ditoel, disentil itu yang jendolnya tuh di belakang. Gitu kan. Kebablasan itu mah. Gitu. Tapi kalau misalkan sebelum salam dia udah bangun walaupun lama tidak masalah. Gitu kan. Nah, sama juga kita tahiyat akhirnya lama, imam sudah salam, kita belum salam, terus tahiyat kita mah sampai imam udah Allah mantas salam, wa minka salam, dia masih baik baru assalamualaikum, nggak masalah, sudah nggak ada lagi rukun, gitu kan, tidak masalah itu mah. Tuh ya, ada lagi silahkan. Tidak ada, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, yang menyinggung hati para jemaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cukup sekian, hadirin jumain summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengamalkan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Usaha acara kita pada malam hari ini, namun untuk membaca doa tadi saya mengajarkan untuk habis jadi untuk bacaan doa saya wajibkan kepada bapak ini. Kepada bapak ini waktu sebelumnya kami persilakan untuk membaca doa. Doain biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan babnya menyebabkan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu min bagli jalal wajhikal karim wa atim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan biha min jamil ahwali wal afat wa tadlana biha jamil hajat wa tuqimuna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka la zarajat wa tubalghuna biha sawbait min jamil haratil hayat dan mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ta'ala syabana qarana hajjan ila rahim syabul hajat
khususan min darahi jamaah majlis ta'lim al-muttaqin wa barakatuhu rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu Allahumma ij'al quburahum wa quburahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al quburahum wa quburahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma anzil rahmat alaina wa rahmatan ala al-qubur min jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wa amwat. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma asli umat sayyidina Muhammad. Allahumma farij umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna min afati dunya wa fitnatihim. Allahumma sinna qasidana wa darburana bil khair. Allahumma sahib hadat an wa bikum min al halal wa janibhu anil haram wa dunya batawa taqabbal jabatahu wa hamdulillah wa ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imaman waghfir lana dhunubanana wa walidina warhamna kama rabbayana saghira. Min jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan minal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjatna min al-'adhabi hisab. Rabbana ya Allah inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbaginya menunjukkan maha baik kepada masyarakat warahmatullahi wabarakatuh. Usaha acara pengajian kita pada malam hari ini yang diakhiri dengan pembacaan doa. Namun sebelum saya tutup ada beberapa